Ya, pemirsa, siapa calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 masih tanda tanya. Terbaru Golkar menyatakan terbuka kalau calon wakil gubernur Ridwan Kamil datang dari luar Koalisi Indonesia Maju. Seberapa besar peluang kader PKS menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham, juru bicara PKS Pipin Sopian, dan analis politik Hanta Yuda. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo, Bang Idrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita agak telat sedikit karena tadi kita gembira dapat emas di Olimpiade. Tapi sekarang kita bukan bicara emas, kita bicara soal Gubernur Jakarta. Saya ingin ke Pak Idrus. Pak Idrus, setiap pekan kelihatannya berubah-ubah apa yang dicalonkan Golkar. Apakah yakin benar bahwa Ridwan Kamil benar akan dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta? Atau ini juga masih subject to change nih, Pak Idrus? Ya, saya kira semua orang memahami karena tadinya itu memang Partai Golkar sejak awal telah memberikan tugas kepada Pak Ridwan Kamil di dua daerah, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dan lalu kemudian DPP Partai Golkar telah membuat suatu keputusan mendukung saudara Deddy Mulyadi. Itu artinya bahwa peluang Ridwan Kamil di sana sudah tidak ada, dan karena itu yaitu dipastikan bahwa Ridwan Kamil adalah menjadi calon gubernur untuk DKI Jakarta 2024 ini. Jadi saya kira itu semua orang pasti sudah tahu bahwa dari dua pilihan di sana sudah tidak, berarti DKI Jakarta. Jadi tidak berubah lagi ya, karena kan beberapa waktu yang lalu masih terus berubah-ubah itu, Pak Idrus. Ini sudah pasti ya, Kang Emil akan jadi calon gubernur Jakarta dari Golkar. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Oke. Kita melihat juga bahwa di pergerakan politik belakangan semakin cair. Saya ingin ke Kang Pipin. Kang Pipin, aman itu sudah dicabut rencananya atau memang dicoba berjalan bersama-sama dengan kemungkinan menjadi calon wakil gubernurnya Kang Emil? Kang Pipin. Baik, 40 hari kami sudah memutuskan pasangan Anies Sohibul Iman ini harus berlayar. Kami sudah jajakan ke partai-partai politik, kami sudah konsolidasi internal, kami sudah pasang baliho, billboard di mana-mana. Dan dengan komunikasi politik dengan Partai Nasdem, PKB, termasuk salah satunya adalah PDIP, kami juga gencarkan, termasuk dengan PSI dan Perindo. Jadi ikhtiar Presiden PKS supaya Pak Anies Baswedan bisa berlayar, itu kita laksanakan. Dan kemudian akhirnya di akhir bulan Juli kemarin, kami memberikan kesempatan kepada Mas Anies Baswedan untuk menggenapkan dari 22 yang kita butuhkan, kurang 4 kursi saja supaya kita bisa berlayar. Dan saya kira karena memang 40 hari itu kami menunggu, kami sudah punya SK untuk secara resmi untuk mengusung Pak Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman, tetapi kami menunggu dari yang lain. Kami tunggu apakah SK dari Nasdem, PKB, ya termasuk PDIP, apakah sudah keluar atau belum. Sampai saat ini belum ada, sehingga kami melihat bahwa sempat mempertanyakan kenapa kok tidak ada keluar gitu. Kalaupun tidak ada yang misalnya PKB tidak setuju dengan Pak Sohibul Iman, ayo kita duduk bareng, apa solusi yang kita berikan. Karena titik itu tidak ada, maka kami ada opsi dua yang saat ini dilakukan. Pertama adalah kami berusaha untuk mencoba mempertimbangkan memperpanjang waktu kepada Mas Anies supaya bisa menggenapkan 4 kursi itu. Atau yang kedua, kami berusaha untuk mempertimbangkan menerima opsi di luar dari Pak Anies Baswedan atau bergabung dengan tim. Jadi kedua hal itulah yang akan diputuskan oleh pimpinan PKS ke depan, melihat nanti maslahat dan madaratnya untuk warga Jakarta. Keputusannya itu di jam terakhir menjelang pendaftaran ditutup, Kang Pipin, atau memang sebelum itu akan diputuskan oleh PKS? Kami tidak menghendaki ada politik sudden death, ya, politik di mana di akhir-akhir sebagaimana terjadi pada pilkada sebelumnya, sehingga berpotensi untuk merugikan satu dengan yang lainnya. Untuk itu kami ingin sejak saat ini sudah ada keputusan. Sebagaimana di daerah yang lain sebetulnya SK dan
surat keputusan dan surat rekomendasi masing-masing Baik. calon kepala daerah itu sudah Ya. dikeluarkan jauh-jauh hari. Nah, kami mencoba untuk melakukan hal yang sama untuk Pak Anies Baswedan, tetapi Baik. sampai saat ini kami belum Ya. mendapatkan, kecuali PKS yang sudah memiliki SK untuk Pak Anies Baswedan. Baik, Mas Hanta, ini kelihatannya akan menjadi benar Kim dan plusnya adalah PKS. Kalau Anda melihat ini benar-benar akan menjadikan paslon gubernur Jakarta itu hanya akan satu, atau memang masih bisa dua, atau seperti apa Mas Hanta? Ya, kalau saya membaca indikasi per hari ini sudah mengarah 60-40%. Per hari ini 60% potensi melawan kotak kosongnya relatif agak lebih besar ketimbang dua pasang. Meskipun masih cukup potensi dinamisnya, Bung Leo, bahwa opsi-opsi terbentuknya lawan atau adanya penantang bagi Kim itu masih terbuka. Kan gampang sebenarnya kalau kita lihat di atas kertas, PD Perjuangan dengan PKS cukup, PKS, PD Perjuangan dengan Nasdem misalnya seterusnya. Tetapi di saat yang sama, meskipun dia menyimpan opsi yang tinggi, tetapi di saat sama juga memiliki titik kerentanan yang juga sangat tinggi untuk gagal terbentuknya koalisi itu. Jadi punya daya tolak yang kuat, titik pisahnya sangat besar. Dari berbagai macam faktor, misalnya kita lihat perkembangan per hari ini, satu faktor di mana Kim semakin terkonsolidasi. Ditambah ada Kim Plus tadi, ada kemungkinan akan bertambah. Indikasinya kan terlihat ketika PKS misalnya mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Tendensinya mengarah. Yang kedua, candaan ke Presiden PKS ketika Pak Prabowo, kenapa tidak ajak juga dong PKS ke dalam pemerintahan. Yang ketiga, kita tahu ada isu cukup kuat di mana di PKS kemungkinan menjadi alternatif wakilnya Ridwan Kamil yang usung oleh Kim. Ini juga penting sebagai upaya untuk tanda petik menggagalkan potensi koalisi lawan bagi Ridwan Kamil yang akan diusung oleh Kim. Jadi itu petanya. Di mana di saat yang sama Kim terkonsolidasi, Bung Leo, tapi tidak ada dalam peta Jakarta situ satu pun partai yang bisa mengusung paslon tanpa berkoalisi. Nah ini komplikasinya. Sehingga saya mengatakan mengapa melawan kota kosong membesar. Yang kedua, ada komplikasi posisi di dalam koalisi. Artinya apa? Daya tarik koalisi baru yang akan terbentuk pemerintahan pusat, yaitu Prabowo Gibran, itu kan sangat kuat magnetnya. Nah, itu mungkin ada negosiasi politik, ada semacam konsensus baru antar elit-elit politik. Dari kandidasi ini kan elit yang bicara. Kandidasi ini kan pertarungan elit, konsensusnya seperti apa, siapa yang akan dicalonkan dan seterusnya. Nah, di faktor ini juga arahnya saya membaca kota kosong semakin terbuka. Ditambah ada kepelikan dalam internal koalisi penantang, misalnya soal cawagupnya siapa kalau Anies Baswedan dimajukan, kemudian bagaimana dengan dinamika di internal, dan ini diperkuat kota kosong ini semakin menguat. Hanya ini yang membedakannya ya, ada unlinear antara elektabilitas yang tinggi dengan koalisi yang tinggi. Biasanya kan nyambung itu. Koalisi yang kuat itu di Kim, sementara elektabilitas kuat berada di Anies Baswedan. Nah, kalau terjadi melawan kota kosong, ini fenomena yang menarik. Kim dengan koalisi yang besar akan berhadapan dengan kota kosong. Pertanyaannya, nanti pemilih Anies Baswedan akan kemana? Jadi tidak mudah juga Bang Idrus Marham berhadapan dengan kota kosong di Jakarta. Pak Idrus, ini begini, Mas. Oke, Pak Idrus, Mas ini Hanta pasti Kang Emil akan dikawinkan dengan kader PKS atau memang masih cair juga Pak Idrus? Jadi gini, pertama saya ingin menanggapi saudara saya Bung Hanta. Jadi masalah elektabilitas, saya juga memahami sedikit masalah survei. Ya, saya pernah di LIPI dan saya punya jabatan fungsional, jadi saya tahu itu. Jadi tidak bisa dibandingkan bahwa sekarang Anies itu ada elektabilitasnya tinggi. Dia sudah pernah menjabat gubernur di sini. Kemudian juga pernah calon presiden. Sementara Ridwan Kamil belum apa-apa tapi sudah ada yang milih. Dan jaraknya tidak begitu jauh. Artinya Ridwan Kamil saja belum kerja sudah ada yang mendukung. Apalagi nanti kalau sudah kerja, apalagi kalau ada kerja-kerja politik secara kolektif. Nah, kemudian yang kedua, Bung Leonardi, masalah PKS ya memang apa yang disampaikan oleh Bung Dasko yang selama ini saya kira sudah bicara tentang bagaimana Kim Plus itu ini sebenarnya adalah sebuah format yang sejak awal sudah disampaikan oleh Pak Prabowo.
Berangkat dari sebuah pemikiran bahwa konstruksi demokrasi Indonesia ini dibangun atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan oleh karena itu sejak awal Pak Prabowo sudah mengajak semuanya, ayo pimpinan-pimpinan partai, ayo bangsa Indonesia, kita sama-sama membangun Indonesia. Waktu itu secara serta-merta dari Nasdem sudah merespon, dari PKB sudah merespon, dan PKS memang belum. Tetapi jangan lupa, waktu saya ketua koalisinya Prabowo tahun 2014, saya ketua koalisi itu waktu itu Bung Hanta. Itu pengalaman kita dengan PKS dekat sekali, dan bahkan pada waktu itu 2014 itu pelaku utama juga PKS. Jadi suasana kebatinan antara Prabowo dengan PKS itu tidak ada jarak. Nah, sehingga dengan demikian kalau sekarang dipermasalahkan proyeksinya misalkan ya sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Mas Dasko bahwa ini ada Kim Plus. Ya Kim Plus itu ya bisa saja dari Nasdem, dari PKB dan dari PKS. Tetapi kalau kita ingin realistis ya dan berdasarkan pada hasil pemilu yang akan datang, PKS dapat 18. Misalkan seperti itu. Tapi meskipun demikian juga ada calon-calon lain, misalkan ada dari PSI, ada mungkin dari PAN dan lain-lain. Tetapi saya kira kalau kita ingin realistis dan kita ingin rasional di dalam berpolitik, ya saya kira sangat terbuka peluang bagi PKS untuk menjadi wakil gitu loh ya. Nah, tentu nanti ini akan dibicarakan di dalam ya komunikasi politik antara Kim dan Plus. Kenapa dikatakan Plus? Karena belum resmi. Ya Bung Hanta. Jadi katakanlah Nasdem dulu sudah merespon positif, ya belum resmi. Kalau sudah ada nanti resmi berarti tidak ada lagi Kim Plus. Ini sudah Kim secara total satu kesatuan. PKB, PKS dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira saya ingin nyatakan begini teman-teman semua, bahwa Kim itu kita sangat terbuka diskusi. Bahkan kehadiran RK sebagai kader Golkar yang menurut pandangan saya itu sellable. Ya, jadi memang memiliki nilai jual tinggi di mana saja bisa. Baik, Pak Idrus, kalau begitu apakah artinya memang Golkar Kim Plus di Jakarta itu bersiap menghadapi kotak kosong atau tetap membuka peluang bagi paslon lain? Singkat saja Pak, waktu kita terbatas. Saya kira begini, jadi penyebutan kotak kosong dan tidak itu adalah suatu kekeliruan juga. Tidak seperti itu di dalam logika demokrasi. Ini semua serahkan kepada rakyat. Jadi saya kira pada tahap awal itu kan kita melakukan komunikasi politik dengan partai-partai. Yang salah itu kalau dari Kim melarang partai politik komunikasi dengan Mas Anies. Silakan saja. Nah, persoalan jualannya dari Kim yang laku dari kepada PKS, karena memang secara kualitas siapa yang meragukan kemampuan kader Golkar yang namanya Ridwan Kamil. Pak Idrus, nah, kelihatannya juga ketika kita bicara tentang Ridwan Kamil, juga Ridwan Kamil kita minta bagaimana dan juga punya cita-cita politik menjadi gubernur DKI Jakarta meskipun penduduknya kurang, tetapi dia juga punya punya nilai-nilai politik yang luar biasa begitu. Kita tunggu berarti sama-sama kelanjutannya seperti apa, bagaimana peluang Ridwan Kamil dan wakilnya kemungkinan dari PKS. Atau juga bisa jadi yang lain, karena memang politik itu cair. Kita tunggu sama-sama. Terima kasih Pak Idrus Marham, Mas Hanta Yuda, dan Kang Pipin Sopian sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.